Ya, kristik, sebuah seni tusuk benang yang populer, yang menjadi sebuah seni yang biasanya ditemukan di dinding-dinding rumah dan biasanya juga kita temukan mungkin di zaman-zaman dulu ya, di zaman kakek nenek kita, rumah kakek nenek kita yang memasang hiasan dinding dari kristik ini. Namun pemirsa, kalau dulu mungkin tusuknya dari tusuk benang jarum. Nah, ini ada perbedaan yang menarik yang memang semakin modern ya, sama seperti saat ini yang semakin bertransformasi, baik itu digital, baik itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam gaya hidup. Nah, seni kristik ini juga mengalami sebuah transformasi baru yang melahirkan sebuah seni modern dan tentunya tidak kalah elok menarik yang untuk Anda lihat dan bisa juga nih untuk menjadi hiasan-hiasan rumah Anda supaya rumah Anda lebih cantik. Dan hari ini pemirsa bersama dengan saya Ziva Zahriani akan membahas sebuah topik menarik. Dan hari ini saya menyapa Anda di Malikil bukan di Ekonomi Kreatif yang hari ini membahas terkait dengan peluang usaha dari kerajinan kristik. Nah tadi mungkin sedikit-sedikit saya sudah menspilkan ya terkait dengan kerajinan kristik yang saat ini katanya sih udah modern. Seperti apa modernnya nanti kita akan bahas. Namun pemirsa di rumah, untuk itu saya ingin juga memperkenalkan kepada Anda narasumber yang hari ini akan berbincang-bincang seru dengan saya membahas topik menarik yang tadi sudah saya sampaikan dan itu adalah peluang usaha dari kerajinan kristik. Dan di sini hadir bersama dengan kita ada Ibu Andriani Harahap selaku pelaku usaha. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Sehat alhamdulillah. Oke baik. Nah selain Ibu Andriani juga ada rekannya ini, ada Ibu Sri Haryani Harahap yang juga selaku pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, sehat? Sore, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, saya senang sekali ditemani sama ibu-ibu cantik yang juga karyanya juga begitu apik cantiknya ya, yang nanti kita akan bahas bersama. Namun pemirsa di rumah saya juga ingin mengajak Anda untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, namun sebelum Anda bertanya, biarlah kami ngobrol-ngobrol dulu kali ya Bu ya, terkait dengan topik menarik kita peluang usaha dari kerajinan kristik. Nah tadi mungkin pemirsa di rumah saya sudah spill sedikit di awal ya, sekali lagi terkait dengan kerajinan kristik yang dulunya saya tahunya sih ini teknik benang jarum ya Bu ya. Namun ada ternyata perubahan-perubahan yang terjadi, ada sedikit kemodernan. Seperti apa ini kerajinan kristik modern yang saat ini kita akan bahas? Mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Andriani. Silakan Ibu, seperti apa deh kerajinan modern kristik ini sendiri? Dan mungkin boleh nanti dispilkan juga ini perbedaan dengan kerajinan kristik zaman dulu kali ya Bu ya. Sering kita temukan di rumah orang tua kita, kakek nenek kita seperti itu. Silakan Ibu. Ini saya memperkenalkan kerajinan yang terbaru gitu ya. Sebenarnya udah setahunan. Jadi kalau zaman dulu itu kan pakai benang, dirajut di ini. Nah, ini dipakai diamond. Jadi diamond resin, diamond buatan yang disusun satu-satu sesuai dengan warnanya sehingga nanti menghasilkan gambar yang membuat perbedaan dari yang dulu. Kalau ini kan jadi dia berkilau karena diamond gitu kan. Kalau yang dulu kan benang tidak ada kilauannya, jadi seperti jadi lebih hidup, lebih bercahaya, nah lebih insya Allah lebih awet juga. Oke baik, itu mungkin perbedaan sedikit dan mungkin Ibu Sri Haryani ada sedikit tambahan ini terkait dengan seni kristik ini sendiri, apa yang membedakan dengan kristik-kristik yang mungkin zaman dahulu kali Bu, seperti apa? Ya kalau zaman dahulu kan saya selalu juga ngerjakan. Buat yang benang, saya buat taplak meja dari sulaman. Terus karena saya ini lihat baru, saya tertarik sama ini kan, wah ini bagus gitu, bercahaya. Jadi saya hobi dari dulu. Tapi sampai sekarang saya membuatnya. Saya gimana ya? Tentunya lebih seru atau gimana sih Bu? Apa tantangannya lebih seru. ada ya, lebih seru ya pastinya ya. Baik. Nah, ini Ibu berdua kan ternyata kakak adik yang saling punya hobi masing yang sama seperti itu. Nah,
kapan nih mulai menemukan hobi ini? Mungkin dari Ibu duluan, Bu. Awalnya itu saya terima hadiah kado ulang tahun saya dari ibu saya. Saya terima lukisan itu gambar bunga, pas bunga gitu. Saya wah ini unik gitu. Saya belum pernah lihat. Terus saya tanya dari mana? Ini siapa beli atau apa? Terus ibu saya bilang ini buat sendiri. Nah, dari mana tahu gitu? Ternyata dari kakak saya. Nah, itu jadi saya pikirkan ternyata kakak saya dan ibu saya punya hobi sama itu. Terus saya berpikir kenapa tidak saya bisa jadikan cuan gitu kan, peluang bisnis. Karena saya coba cari tahu gitu kan, bisa juga untuk custom. Jadi misalnya mau dibuat foto keluarga atau foto sama pasangan itu bisa gitu. Oke, artinya mulai dari awalnya ternyata Bu Sri Haryadi ini. Gimana nih Bu, awal mulanya kenapa bisa tertarik dengan kristik ini sendiri? Awal mulanya waktu itu COVID. COVID kan anak saya yang kuliah kedokteran, dia diam-diam membuat ini sendiri. Dia buat itu gambar harimau. Jadi saya pasti lihat, kok bagus ya gitu kan. Cobalah mama belikan, nanti saya mama buat sendiri. Rupanya saya buatlah yang gambar bunga pertama. Terus saya hobi karena melihat kok penasaran gitu. Jadi saya sampai sekarang udah berapa yang terjual juga ya. Nah dari gambar Mekah, ini saya gambar apa, saya lanjut aja terus. Nggak pernah ini biarpun di rumah saya banyak masih kan. Dari anak saya pertama itu, karena jam COVID kita saya kerja, jadi kan waktu itu kerjanya masuk enggak, jadi ini saya kerjain. Jadi sambil meluangkan hobi juga ya Bu ya? Jadi hobi, jadi untuk kita ngerjain sehari-hari nggak kosong gitu. Baik, artinya mulai awalnya Bu Andri ini di COVID kemarin Ibu berdua saling memang berdua kolaborasi atau seperti apa deh? Mungkin pertama saya jelaskan sama ibu, sama adik-adik, buat ini kan cantik untuk hiasan dinding gitu kan. Terus ibu saya tertarik, cobalah ibu mau buat. Jadi ibu banyak juga ngerjain, makanya dikasihnya ini si Anit. Langsung dia tertarik, udah kita buat ini apa aja Kak, katanya gitu. Ya kakak setuju. Dari hobi kenapa nggak bisa jadi cuan gitu. Betul. Artinya dari zaman COVID kemarin saling memperkenalkan dari Ibu Sri duluan yang memperkenalkan kepada adik, terus juga akhirnya berkecimpung di dalam usaha bisnis yang menjanjikan sekali nih ya, cantik dan juga pastinya banyak saya orang-orang tertarik dengan hiasan-hiasan seperti ini, apalagi ini seni ya, pastinya punya nilai jual yang tinggi seperti itu. Nah berarti dari situ mulai usaha atau belum Bu Andriani? Iya, jadi saya langsung usaha, langsung saya urus. Saya sebelumnya usaha saya itu mukena, terus ini jilbab dari Bukit Tinggi. Nah tadinya itu gitu. Terus karena ini saya peluang gitu kan, peluang bisnis, ya udah saya jadi ini kan juga gitu. Jadi saya ikutin beberapa kayak FTD, Pesta Digital 1000 UMKM kemarin. Jadi saya ikutin seperti di komunitas FKMI seperti itu. Jadi untuk ya pameran-pameran saya ikutin semua gitu. Jadi buat untuk menambah pengalaman dan untuk mungkin untuk pemasaran digitalnya gitu. Baik. Nah, jadi itu mulainya langsung sudah yang tipe modern kah atau mungkin dari rajutan yang zaman dahulu, Bu? Langsung yang modern. Langsung yang modern ya. Baik. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah beritahukan informasi terkait sedikit ya perbedaan dari teknik sulam dan juga teknik yang saat ini modern. Ini namanya kristik modern saja kah atau seperti apa? Iya, kristik modern karena nggak main sulam lagi tapi main ditempel satu-satu gitu dan menggunakan bahan diamond resin. Jadi kalau nggak menggunakan benang lagi. Gitu. Jadi untuk persiapan yang harus dibutuhkan nih, ini sulit nggak sih untuk menemukan mungkin bahannya atau seperti apa? Kalau untuk bahan memang agak sulit ya. Maksudnya
saya itu ambilnya dari luar ya, dari Guangzhou. Jadi kalau untuk seperti ini kan, kalau ini mungkin ada gambar, kalau yang ini bisa saya cari lebih gampang. Tapi kalau untuk seperti permintaan custom gitu, foto keluarga, foto pribadi, itu kita jadi saya ada memang tempat saya di luar untuk dapatkan bahan-bahannya gitu. Jadi gambarnya saya dipersonalisasikan dulu ke komputer, baru menghasilkan jadi. Oh, berarti harus di printing dulu ya Bu ya? Kalau yang untuk custom, Untuk custom. iya. Tapi kalau misalnya untuk yang memang Misalnya permintaan, iya. misalnya mau yang udah jadi bisa. Tapi kalau misalnya permintaan atau misalnya mau gambar kayak kemarin Istana Maimun gitu kan, oke, ya udah, jadi saya personalisasi dulu ke komputer, baru dibuat. Ya agak lama sih, karena kan saya bahannya dari luar gitu. Berapa lama biasa proses untuk pembuatan itu Kalau sendiri? Untuk mendapatkan bahannya aja itu karena proses pengiriman ya sekitar seminggu. Terus untuk pembuatan tergantung besar ukurannya. Kalau seperti yang ini bisa makan waktu 3 mingguan ya Kak. Kalau yang ini bisa seminggu atau 2 minggu, tergantung kita juga fokusnya sebegitu. Baik. Berarti ada proses yang cukup panjang tapi menghasilkan ya pastinya karya luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, kita ke Bu Sri nih. Bu Sri, dengan tadi mungkin bahan-bahannya yang sudah ditemukan, tapi kalau modalnya kira-kira besar nggak sih Bu untuk punya modal usaha kristik ini sendiri, khususnya untuk kristik modern ini? Dia tergantung, misalnya macam gini kan, kita pesan kan, dia memang udah tersedia semua di dalam itu, ada ininya, terus ada manik-maniknya semua. Sekitar kita pesan gitu seminggu ya 300-an gitu, ada yang 200, ada lihat Bervariasi besar ya. kecilnya. Jadi melihat lagi besar kecilnya seperti apa ya, baru bisa menentukan modal dan juga keuntungannya ya pastinya ya. Tapi kalau sejauh ini nih, dari zaman COVID ya Ibu ya, dari zaman COVID sampai dengan sekarang, gimana nih fluktuasinya, naikkah atau mungkin menurunkah, seperti apa? Mungkin Bu Andriani bisa menjawab. Kalau dari zaman COVID itu masih ngerjain buat koleksi pribadi ya, belum dijualin Pribadi gitu. aja. Nah, setelah yang tadi ibu saya kasih saya hadiah, baru di situ saya lihat, wah ini baru peluang bisnis. Jadi baru sekitar saya usaha ini 2022. Nah, saya baru karena temen itu bilang, kenapa nggak dicoba dijualin, kan bagus loh gitu, bisa jadi cuan. Di situ baru saya ini, ya alhamdulillah, maksudnya dari tadinya itu kan dari teman ke teman, mulut ke mulut, terus saya aktif di Instagram gitu kan. Alhamdulillah pesanan-pesanan ada gitu. Kebanyakan sih custom ya, custom, jadi foto keluarga, foto pribadi seperti itu, atau Istana Maimun, nah yang seperti itu. Jadi memang hal-hal yang unik ya pastinya ya, karena kan foto keluarga seperti tadi ya, itu menentukan printingnya, terus untuk membuat hasil yang mirip kah atau mungkin seperti apa nih Bu untuk teknik-tekniknya? Mirip, jadi mirip. Jadi kalau begitu miripnya ya? iya, itu saya nggak bawa tadi. Oke. Mirip, jadi dia kalau dipersonalisasikan, kalau di komputer kan misalnya untuk 2 orang nih ya, kalau 2 orang itu minimal sebesar yang ini, Gitu. karena kalau dia lebih kecil itu pecah gambarnya. Oke, berarti harus ditentukan juga ya untuk ukuran besarnya ya, iya, besar jadi kecilnya. kalau 5 orang itu lebih besar lagi, jadi supaya gambarnya itu nggak pecah, pixelnya itu jadi jelas seperti itu. Baik, oke. Nah, ini saya mau tanya ke Bu Sri nih. Soal ini kan pastinya tadi menentukan peluang usaha, ternyata itu kan menemukannya dari hobi. Nah, kira-kira tips apa lagi nih Bu untuk para pemirsa di rumah yang mungkin nggak tahu nih kira-kira menyalurkan hobinya seperti apa. Nah, kalau Ibu tadi kan ceritanya kan tadi ada anak Ibu yang memang punya keahlian untuk membuat ini, lantas Ibu juga mencoba-coba dan akhirnya tertarik dengan hal ini. Tapi Ibu, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di Ekonomi Kreatif.
pemirsa, masih bersama dengan saya Ziva Zahrianis, masih di Ekonomi Kreatif yang membahas topik menarik kita yaitu peluang usaha dari kerajinan kristik. Dan tadi sudah kita spillkan dan ngobrol-ngobrol bareng ya terkait dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin ditemukan yang selama ini saya salah pemirsa. Ternyata masih banyak sekali kerajinan kristik yang berbagai macam ya. Ada tadi mungkin yang zaman dulu yang seperti tadi saya sudah sampaikan melalui jarum benang, terus juga sekarang sudah ada teknik modern tinggal tempel aja. Nah tadi juga kita sempat ngobrol dengan Bu Sri terkait dengan gimana sih cara menentukan peluang untuk usaha kita, gimana menemukan passionnya kita. Nah mungkin tadi boleh dilanjutkan kembali nih Bu Sri terkait dengan jawabannya, silakan Ibu yang terkait dengan bagaimana untuk menggali potensi dan mengetahui potensi dan menggalinya seperti itu. Silakan Ibu. Berawal dari hobi ya. Iya. Itu karena saya berawal dari hobi ya kan. Jadi saya tekunin satu-satu. Jadi saya tertarik sampai sekarang. Memang dari dulunya kakak saya ini hobi untuk dulu anak seni ya. Dulu anak seni. Banyak ininya. Eksplor terus ya, memang berbakat ya, memang sudah dari kecil mungkin terlihat ya. Dulu kan pakai benang, nah sekarang nemu yang gini buat yang seperti ini. Tapi gimana nih, kan kedua-duanya ini ada perbedaan ya pastinya Bu. Sulitan mana? Kalau yang pakai benang itu kan kita sulitnya suka tertusuk tangan kan gini. Kalau ini memang saya karena pakai kacamata juga ya. Udah apa? Cuman saya ngelihat satu-satu. Dia misalnya warna hitam apa gitu kan. Jadi kita lihat di sini ada angkanya M gitu. Baru kita ini. Kayaknya saya lebih senang ini daripada yang Teknik jarum teknik itu ya. yang, jarum. Jarum tuh karena kita udah zaman dulu ya. Karena masuk jarum tuh masukkan lagi benangnya kan repot kan. Kalau ini tinggal mencari aja warna apa gitu kan. Udah kita buat. Jadi saya pun memulainya dari misalnya saya penasaran gitu. Kalau yang atas kan dia warnanya monoton gitu kan. Dia hitam aja. Jadi saya cari yang berwarna banyak. Baru saya pertama gitu saya buat penasaran. Jadi ini selesai sikit lagi. Jadi terus aja saya penasaran gitu kan. Saya juga jadi penasaran gimana sih teknik pembuatan dari kristik modern yang dibuat oleh kedua ibu-ibu cantik ini. Penasaran juga kan pemirsa, dan berikut adalah visualnya. Oke, ini dia pemirsa, kita bisa melihat bersama ya teknik dari pembuatan kristik modern yang dibuat oleh kedua ibu kita, ibu cantik kita, Ibu Andriani dan juga Ibu Sri Haryani. Jadi Bu, teknik untuk tutorial pembuatannya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan oleh Ibu Andriani, silakan. Tutorialnya tadi seperti tadi. Jadi dipilih dari mulai pemilihan seperti ini warna. Itu ada kodenya apa gitu kan. Ya. Jadi disesuaikan, ditempel sesuai. Jadi supaya gambarnya itu sesuai pas. Karena kalau kita salah nanti gambarnya berubah gitu. Apalagi kalau misalnya gambarnya itu gambar orang atau ini, jadi gambarnya kan jadi nggak sesuai. Memang ketelitian itu sangat penting gitu, perlu gitu ketelitian. Apalagi di mata tuh kadang. Jadi memang harus benar-benar fokus ya Bu ya kalau buat ini ya. Karena warnanya lari, nanti hasilnya juga berbeda seperti itu. Baik. Nah, Bu Sri sendiri nih pengalaman yang sudah membuat ini ya. Gimana nih Bu untuk penentuan? Apakah kalau sudah hilang, udah salah satu beads-nya itu akan membuat sebuah gambar yang tadi kita sudah maksimalkan itu bisa menjadi buyar atau seperti apa deh? Apakah itu berpengaruh? Itu pengaruh. Cuman kita lihat dulu fotonya gitu kan. Kalau lihat salah bisa dicopot. Oke. Bisa dicopot satu, kita lihat lagi dari angka-angka ini, oh ini salah gitu kan. Baru kita ini masukkan. Kadang kalau kita buat yang gambar orang gitu kan, di mata itu suka salah, misalnya warnanya hitam, kita buat agak merah, jadi dia memencarkan mata marah gitu ya kan. Gitu, makanya kita lihat sesuaikan dengan foto.
Oke. Nah, itu biasanya gimana Bu? Apakah melihat dari perinan dulu atau mungkin kita langsung mencoba di kanvahnya seperti apa? Tapi kita waktu dari ini ya, Dari perinan langsung dulu. perinan dulu. Dari perinan kita dulu. nggak ini, Jadi langsung udah penentuan jadi. untuk Iya. pemasangan warnanya itu dari situ dulu Iya, ya. dari perinan. Untuk tidak salah seperti itu. Baik, tuh pemirsa, ternyata susah-susah gampang ya. Kalau saya sih susah-susah gampang, tapi mungkin kalau ibu berdua ini sudah mahir jadi kayaknya enak gitu ya untuk membuat ini. Atau mungkin punya pengalaman gimana nih buat tantangan yang memang dihadapi nih. Mungkin Bu Andriani bisa Kalau menjawab. tantangan sih biasanya nih ya, saya pernah ada dapat customer yang penasaran dia buat foto wisuda sama anaknya. Jadi teknik karena kan itu 5 orang itu pasti besar gitu. Betul. Kan, lama pembuatannya. Nah, ya kadang-kadang customer nggak sabar, udah sampai mana, udah jadi atau belum gitu. Sementara kan memang kalau namanya lukisan, mau lukisan apa itu kan tetap makan waktu gitu ya. Betul. Pembuatannya. Jadi ya itu di customer kadang-kadang nggak sabar. Sementara kita kan harus teliti. Nah, paling itu. Nah, untuk range waktunya yang paling maksimal itu berapa lama sih sebenarnya Bu dalam satu kerajinan itu sendiri? Tergantung ukuran. Seperti misalnya ukuran yang ini ya, yang ini sekitar seminggu bisa ya, 2 minggu ya. Seminggu bisa. Seminggu ya? Kadang kerumitannya ini kan warnanya tuh banyak ya. Iya. Nah, warnanya itu banyak, nah itu juga termasuk buat rumit. Nah, jadi sekitar 2 minggu. Jadi melihat lagi karyanya ya, balik lagi karyanya ya. Iya. Kalau memang kalau kayak gini kan ini lebih gampang nih karena warnanya sama, tuh kan polanya warnanya mirip-mirip. Nah, itu lebih gampang pengerjaannya. Seperti ya tergantung kerumitannya juga dan tergantung ukuran. Nah, ya nah kalau untuk 1 bulan sendiri biasanya berapa banyak yang bisa dibuat? kalau 1 bulan Tiga bisa lah. 3 ya. Ada ya tiga Ada. kerajinan ya, Iya, 3 pieces ya. Baik. Nah, dengan hal itu pastinya pemirsa di rumah juga melihat ada kerumitan-kerumitan tersendiri sebenarnya yang bisa di Harus sabar lakukan juga. gitu ya. Harus bosan sabar kan, ya. kadang-kadang bosan kan. Iya. Itu yang memang menjadi tantangannya ya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk hasilnya pastinya maksimal dan cuannya lumayan nggak? Lumayan. Lumayan ya. Baik, nah pastinya kan banyak sekali kerajinan-kerajinan yang ada di sekitaran kita seperti itu. Nah, dengan kerajinan kristik ini dan banyak peminatnya, kira-kira nih strategi pemasaran apa yang mungkin dilakukan oleh ibu-ibu berdua yang selama ini dilakukan untuk menarik perhatian para pelanggan ini untuk kristik modern ini sendiri? Seperti apa? Mungkin Bu Andriani, silakan. Biasanya saya ikut pameran ya, pameran-pameran, saya ikutin pameran Kria Fest seperti itu. Saya juga kan binaan dari Dinas Koperasi, jadi kalau ada pameran-pameran seperti itu biasanya diundang, jadi di situ saya sambil promosikan. Nah, kalau bisa custom juga. Nah, terus dari Instagram, saya aktif di Instagram, jadi dari situ saya lebih ini sih kalau digital karena kan lebih meluas kan. Nah, lebih meluas, jadi lebih mencakup pemasarannya lebih luas gitu. Baik, nah kira-kira Bu Sri, strategi apa yang biasanya dilakukan ini Bu untuk menarik pelanggan? Biasanya saya promosikan dengan teman ya, saya kerja. Jadi saya bilang ke teman ini buat ini gitu ya kan. Kalau apa bisa menambah income kita gitu kan. Udah banyak juga teman-teman yang udah tertarik, ada berapa orang gitu ya kan. Dia ada satu teman saya dokter, udah banyak dia setiap apa dia ngerjain ini. Jadi wah ini ikut-ikutan saya nih dah. Ya maka teman-teman saya ini yang buat ini Kak Sri nih gitu ya kan. Yang nganjurkan buat gitu ya kan. Jadi saat ini ya nggak lagi lah karena waktu COVID itu kan nggak ada pasien kan. Kita bisa ngerjain di situ. Sekarang udah ya masing-masing lah kalau macam ada waktu luang bisa ngerjain di situ. Gitu. Jadi teman-teman lah melalui teman nanti ada yang tertarik gitu. Baik. Nah,
Tadi Bu Andre bilang kalau ada pembinaan dari pemerintah sendiri ya, artinya pemerintah peduli hadir terhadap pelaku usaha. Nah gimana nih yang dirasakan sama Ibu sendiri, apakah maksimal atau seperti apa? Alhamdulillah maksimal ya. Kemarin tuh saya ikut dari pemerintah Fast Track Digital 1000 UMKM gitu kan. Saya terpilih 10 besar Instagram terbaik untuk Natasha Gallery, untuk galeri saya. Nah, jadi alhamdulillah jadi dapat dipromosikan lagi gitu, hadiahnya dipromosikan, dapat hadiah yang lumayan dipromosikan untuk ke tingkat ini lagi. Jadi lumayan. Jadi kalau ikut-ikut dari dinas koperasi atau itu lebih membantu untuk pemasarannya. Nah dengan ikut-ikut bazar gitu kan, pastinya kan kalau sudah terjun di dalam komunitas yang memang di bawah naungan pemerintah, biasanya kan sering ada bazar-bazar. Iya. Apakah efektif ini Bu? Efektif. Saya tergabung dari FKMI, Forum Komunikasi Muslimah Indonesia. Jadi sering mengadakan bazar-bazar. Jadi alhamdulillah terbantu. Baik, tentunya banyak sekali dampak positif ya kalau kita mungkin ikut dari program pemerintah dan juga ikut-ikut bazar. Ya semakin maksimal kita pemasarannya, pastinya juga maksimal hasilnya ya, seperti itu. Baik, nah saya kembali lagi ke Bu Sri nih terkait dengan barang-barang ataupun kerajinan-kerajinan yang dibuat. Apakah lebih banyak yang custom sendiri atau mungkin memang yang terfikir di inspirasi, kayaknya saya pengen buat logo TVRI deh gitu, atau mungkin saya lagi pengen buat ini deh, nanti dijual. Seperti apa deh biasanya kalau Ibu Sri sendiri? Ya misalnya saya buat, saya ada pemandangan bagus gitu Ya, kan. lebih ke pemandangan. Saya buat itu pemandangan. Kemarin saya dikasih sama adik kan, ya Ya, kakak saya lebih laku, suka pemandangannya. memang suka gitu. Jadi pemandangan, nanti saya cari lagi yang misalnya macam gambar apa unik-unik lah gitu kan. Saya sudah siap, adik saya lah yang ini kan Memasarkan langsung ya. Jadi kerjasama yang baik ya antara kakak dan adik itu, siblings goals-nya dapat ya Bu ya. Pokoknya saya ngerjain aja lah yang mana. Baik. Gimana nih pemirsa, seru banget ya siblings goals yang menghasilkan sebuah dunia usaha yang menarik, dan tentunya pemirsa di rumah masih penasaran ya dengan seni kristik yang hari ini kita bahas. Namun pemirsa, untuk itu kami juga masih menunggu Anda di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda. Namun sambil menunggu, kita jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Iya pemirsa, masih bersama dengan saya Zizi, di mana gabungan di Ekonomi Kreatif yang masih membahas dengan topik menarik kita, yaitu peluang usaha dari kerajinan kristik. Dan saya tidak bosan-bosannya masih mengajak Anda untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, dan sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa, saya ada challenge ini dan saya persembahkan itu untuk Ibu Sri. Ibu Sri siap untuk dapat challenge dari saya? Siap ya. Nah kita akan bersama-sama melihat proses dari pembuatan yang tadi juga kita sudah lihat di visual sedikit ya dari tutorial pembuatan kristik modern ini, dan saya mau kasih challenge di tempat ya, on the spot challenge ya untuk Bu Sri untuk bisa buat tutorial dari kristik modern ini. Sudah siap ya Bu ya? Siap. Baik, kira-kira butuh berapa lama deh untuk pembuatannya? Kalau pembuatan ini kan kita pagi kerja ya, cuman malam ngerjainnya. Ini kayaknya dia sebulan, dia harus siap ini udah 2 minggu lah nih dikerjain kan.
Oh, tinggal lanjut ini lagi. baik, kita tetap akan kita nggak mungkin nunggu sepanjang itu ya ternyata ya pemirsa. Tapi kita akan mungkin sedikit-sedikit yang ada di situ kita maksimalin ya Bu Sri ya. Sudah siap ya Bu? Oke, sambil kita ngobrol sama Bu Andriani, silakan Ibu Sri untuk lanjutkan challenge dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, nah kita ke Bu Andriani. Ini pastinya kita butuh tahu juga nih informasi ya, kira-kira bahan-bahan yang ditemukan ini bisa ditemukan di mana dan juga bahan-bahan apa saja sih yang memang dibutuhkan untuk pembuatan dari kresek modern ini sendiri Bu? Bahan-bahannya ini di marketplace ada ya, ada. Cuman kalau untuk custom, nah itu yang baru susah. Jadi paling di marketplace itu adanya yang gambar yang sudah ada, misalnya gambar mau pemandangan atau gambar apa. Tapi kalau misalnya mau custom itu memang kita harus komunikasi langsung sama dari luar ya, saya ambilnya dari Guangzhou. Nah seperti itu, jadi udah ada tempat langganan saya gitu di sana. Oke, berarti itu disediakan mulai dari kanvanya, terus juga beads-nya gitu ya. Jadi saya itu gambar juga saya kirimkan gitu kan, baru dipersonalisasikan lewat komputer. Nah itu nanti dikasih pilihan sama saya, ini warnanya mau sesuai atau enggak, atau mau dirubah. Nah jadi di situ saya milih warnanya, itu juga sama customer tuh saya biasanya kasih perbedaan, mau yang misalnya agak-agak warnanya agak yang lebih cerah kontras atau yang agak ini, itu biasanya saya kasih pilih sama customer. Nanti customer pilih udah sesuai baru dijadikan gitu. Jadi bahan-bahannya baru semua dicetak, baru dikirim dari sana seperti itu. Oke, nah kalau untuk custom sendiri gimana dong bahannya Bu? Ya seperti itu, yang custom itu seperti yang tadi. Oh ya, seperti itu ya. Yang tadi, kalau misalnya yang nggak custom, misalnya mau gambar yang udah ada aja lebih gampang. Udah disediain lagi langsung ya berarti ya? Benar. Oke, baik. Jadi sudah diperhitungkan ya. Jadi Iya. tinggal mixingnya, tinggal menentukan dan juga tinggal nempel-nempelin. Ini Harga tinggal juga tempel. beda. Yang custom tinggal itu tempel aja. bisa 2 kali lebih mahal atau 3 kali lebih mahal kalau yang custom. Wah, ini sensitif dengan terkait dengan harga. Jadi berarti kalau penentuan mahal atau mungkin murahnya si hasil itu berarti dari penentuan custom atau tidaknya ya. Dan custom lihat atau lagi tidaknya. customnya itu sesulit apa gitu Iya, ya. benar. Jadi custom itu misalnya gambar sebesar apa customnya itu gitu kan. Nah, itu mempengaruhi harganya juga. Sama bingkai ya. Jadi ada customer yang mau bingkai sendiri, oke gitu. Ada yang minta bingkainya yang kan bingkai itu ada tingkat-tingkatannya ya, ada yang biasa, ada yang lebih bagus gitu, ada yang mau dikasih lampu-lampu, nah itu. Jadi saya kerjasama juga sama tukang bingkai ya, seperti itu. Baik, itu tadi untuk proses dan juga pembingkaian. Tapi untuk tempelnya kan itu langsung ditempelin ya? Itu ada Iya. lemnya lagi atau gimana? Udah ada lemnya. Udah ada lemnya? Udah ada lemnya, jadi tinggal ditempelin. Ditempelin terus udah digituin Udah, langsung aja gitu. lengket. Ini memang harus diplastikkan seperti itu? Sebenarnya enggak sih, supaya tetap ini ya nggak berdebu gitu. Nanti Soalnya udah kan- siap semua, baru kita kasih sama bingkai. Ini enggak diplastik Nggak lagi, diplastik lagi, langsung ke kaca. supaya tetap bersih ya. Tuh. Oke, jadi kalau misalnya semisal nih kena debu dan bersihinnya, ini kan agak sulit ya, berarti kehilang semua gitu beads-beadsnya itu, atau seperti Paling apa nih? dibersihin pelan-pelan pakai tisu basah kayaknya ya gitu. Tapi pelan-pelan karena kalau nanti terlalu kasar juga Dia copot. Takutnya Bakal copot. jatuh ya, bakal copot ya seperti itu. Waduh, ini ya seperti ini. Dia pemilihan diamondnya juga itu ada 2 macam, ada yang dia lebih runcing, ada yang bulat gitu. Ada yang petak juga. Nah, ada Oke, yang peta jadi ternyata juga. beda-beda ya, bukan sama seperti itu ya? Iya, diamondnya itu ada beda-beda, ada yang bulat, peta, Peta atau yang ada. runcing. Oke, baik. Nah, kira-kira sudah sejauh manakah prosesnya? Apakah sudah mulai bisa kita lihat sedikit hasilnya kah? Gimana nih Bu Sri?
mengalami kesulitan ya sambil kita di studio ini? Lebih deg-degan nggak sih? Enggak. Enggak ya. Tapi memang harus fokus banget ya Bu Adri ya. Iya, Pembuatan karena ini sendiri ya. mata sih yang perlu fokus, ini kan mata soalnya kan dia halus-halus ya. Iya. Nah, halus-halus, jadi nempelnya itu harus pas. Berarti kalau misalnya pembuatannya kan itu tadi mungkin satu warna ya. Itu Iya, satu berarti satu warna dulu Iya. baru digabung dengan warna-warna lain seperti Iya. itu pembuatannya. Iya, jadi makanya kalau makin banyak warna sebenarnya lebih rumit ya, seperti yang saya bilang tadi ini lebih rumit karena tuh warnanya kan banyak tuh ganti-ganti. Nah, lebih rumit dibanding sama pengerjaan yang ini yang masjid. Lebih jadi dalam satu itu langsung dihabisin, kita nggak pindah-pindah tuh gitu. Baik, ternyata banyak sekali proses-proses yang dijalani dan kalau saya tadi ngelihat dari tadi kita sambil ngobrol tapi saya sambil memperhatikan Bu Sri kayaknya memang tingkat kesulitannya itu wah maksimal ini kalau untuk saya Iya, sendiri di ya Bu mata. ya. Matanya ya memang Iya, harus harus fokus mata. banget ya. Dan harus jaraknya itu kan benar-benar ditempel, jangan nanti renggang jadinya hasilnya juga jelek gitu. Oke. Jadi benar-benar yang dia ini rapat-rapat. Serapat-rapatnya ya. Heeh. Oke. Nah, tapi kan itu untuk merapatkannya itu kan kadang-kadang mungkin kita kan itu kan tinggal tusuk-tusuk tembak, ya. iya. Tinggal tusuk-tusuk. Tapi kan kalau untuk mungkin jarak atau gimana ini kan bisa Udah terjadi kesalahan gitu. Nah itu jadi kalau misalnya kadang-kadang ya udah ngantuk gitu kan, agak lari-lari, besoknya baru sadar loh ini renggang, ternyata dilurusin gitu, ya paling dilurusin, digini-giniin, digeser-geser, jadi Digeser-geser itu bisa ya. bisa digeser-geser, jadi tetap berurut gitu. Kalau enggak kan dia mencong jadi jelek gitu. Wah, PR banget ya kalau semisal seperti itu ya. Ya, karena kelihatan nanti hasilnya kalau kayak gini misalnya agak lari mencong kan dia mempengaruhi gambar. Iya, iya. Jadi harus benar-benar lurus gitu. Misalnya inilah kan ini kan M dia, saya ganti yang lain. Ini angka yang hitam kan dia M. Berarti dia satu tadi nih ya. Oh, sudah ada ini ya, sudah ada Ada angkanya, karena di nomor-nomornya gitu ya. Iya, sesuai Nomor-nomor nomor. warna. Nomor-nomor warnanya udah ada. Memang saya buat tempatnya supaya kita nggak keliru. Nanti kalau tercampur susah cari ininya angkanya. Oke, berarti harus memang satu-satu ya, satu warna satu Iya, warna satu. satu. Macam Terus itu ini. kan saya lihat ada nomor-nomor yang sudah macam- iya. juga jadi nomor kode gitu ya. benar. Nah itu gimana tuh penentuannya? Bisa dilihat di mana untuk Ini di sini. di kanvanya? Di sini misalnya kita udah saya ini semua ya. Iya. Dibuat ini kan angka 1 ya kan. Iya. Di sini ada angka 1 juga. Di sini lah dia saya taruh. Nah, ini dia angka 1-nya. Ini angka 1-nya berarti kan ini dia warna ungu. Iya. Saya cari di sini angka 1. Ini dia angka 1. Nah, angka satu Dia bisa ikut, Berarti dari sudah ada itu. nomor-nomornya ya. Iya. Jadi kita, wah itu sekecil itu kelihatan ya Bu ya. itu mata jadinya kan. Nah, ya. ini kan ini yang 1. Dia tinggal kita tempel. Nah, ini dia nomor 1. Dan kadang-kadang angka 1 itu bisa juga di atas, bisa juga Iya, di makanya. gitu, tersebar gitu kan. Baik. Jadi memang harus pakai kaca Fokus. pembesar kah gitu untuk pembuatannya? Kok macam saya kan mata udah agak ini maka pakai kacamata. Tapi kalau orang yang masih muda masih nampak. Masih enak. nampak ya, masih kelihatan ya. Masih gampang. Masih gampang. Wah ini menarik ya, menarik sekali karena memang karena kecil-kecil kayak gitu, jadi kita kayak gariskan gitu ya untuk pembuatannya ya. Iya, sebenarnya iya itu kalau misalnya memang yang hobi pasti penasaran, pingin cepet selesai gitu. Jadi pingin cepet itu gambar jadi lihat hasilnya. Nah kalau yang bangsa nggak sabar sih, udah tinggalin ditinggalin gitu, nggak dilanjutin biasanya gitu. Iya, Jadi memang benar-benar harus ada butuh customer yang ketelitian mau ya. buat sendiri, ada customer yang minta dibuatin gitu. Tapi Ibu Andriani dan juga Bu Sri memang melayani orang-orang yang memang pengen belajar juga kah? Iya bisa. Bisa Seperti tadi ya? temannya kakak saya kan mau belajar, Dayani, jadi diajarin gitu. Oke, ini kira-kira gimana nih kalau mungkin ada pemirsa di rumah yang tertarik ya untuk pengen belajar nih untuk cari ilmu, curi ilmu nih, gimana nih caranya? Bisa ngubungin ya kan? Oh langsung ke Bu Sri langsung ya untuk
pembuatannya ya. ke DM saya di Instagram juga bisa gitu kan. Oke. Nah dari tadi kita kan panjang lebar ngobrolin ya, tapi kita nggak tahu nih Instagramnya apa, mungkin boleh di-spillkan ini Ibu. Boleh, Instagram saya Natasha Gallery, November Alpha Delta, November Alpha Tango Alpha Sierra Yankee Alpha Gallery seperti biasa, galeri itu. Oke, baik. Jadi bisa Nah, itu pemirsa ya. Jadi kalau pemirsa di rumah mau belajar atau mungkin mau memesan nih, pengen buat custom seperti tadi yang memang sudah dilayani, ada foto keluarga, terus juga custom yang lainnya itu dilayani dengan baik dari Bu Andri dan juga Bu Sri. Nanti tinggal hubungi dan langsung DM Instagramnya. Oke. Nah, kita kan tadi sudah challenge Ibu Sri nih ya untuk pembuatan dari kristik modern ya. Mungkin boleh ditunjukin sedikit kepada pemirsa nih hasil yang sudah dibuat beberapa bits ya tadi ya. Kita kan memang sangat memaksimalkan waktu kalau memang mau butuh semuanya jadi nih waktunya panjang banget ya. Tapi kita sudah mulai kelihatan ini, wah. Ini udah separuh nih saya kerjakan. Sudah terlihat pemirsa ya. Jadi ini saya lagi penasaran untuk ngeliat selesainya. Oke, pemirsa di rumah bisa melihat sendiri ya hasil yang sudah dibuat on the spot challenge ya dari saya kepada Bu Sri, yang di sini bisa dilihat hasilnya sudah demikian cantik ya. Padahal masih setengah ya Bu ya, tapi udah bagus banget ya. Ini gambar yang belum, yang ini yang udah gitu. Nah, masih banyak lagi pemirsa, tapi kalau misalnya kita nunggu ini waktunya sangat tidak cukup ya. Betul ya, baik. Oke, nah mungkin pemirsa di rumah juga dari tadi sudah bisa melihat di bawah sini dan juga ada di dekat saya, di antara saya dan Bu Andri ya, hasil karya dari kristik modern yang bisa Anda saksikan dan Anda lihat sendiri. Hasilnya luar biasa, proses pembuatan dari memang nggak bisa sebentar ya, harus makan waktu paling cepat seminggu pemirsa. Nah itu yang memang jadi PR-nya. Oke, nah tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol seru dengan kedua narasumber kita, tapi sayang waktu jua yang memisahkan. Tapi sebelum kita berpisah, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tips and trick dari pembuatan kristik modern ini, dan saya ajukan kepada Ibu Andriani terlebih dahulu. Silakan Ibu. Trik and triknya, kuncinya pertama harus sabar ya. Yang pertama sabar karena makan waktu yang nggak sebentar, teliti. Nah terus ya sama memang passion ya, niat kita emang passionnya memang dibuat untuk lukisan atau apa. Tapi kalau nggak passion biasanya nggak jalan sih gitu. Jadi triknya harus, kuncinya sabar, teliti, insya Allah cepet ngerjainnya gitu. Oke, baik. Kalau dari Ibu Sri seperti apa Bu? Silakan. Sama ya. Ada perbedaan dong Bu, jangan sama-sama terus. Gimana nih Bu? Silakan. sama yang dibilang adik saya Andriani ya kan, itu harus teliti, begitu memang hobi. Iya, harus hobi. Apa ya? Intinya sama ya, idem ya. Baik, pemirsa di rumah, itu tadi pembahasan kita sangat seru sekali ya dengan kedua narasumber kita, ada Bu Andriani dan juga Ibu Sri Haryani yang tadi sudah berbincang bersama dengan saya terkait dengan topik peluang usaha dari kerajinan kristik yang sudah 1 jam juga pemirsa di rumah menemani kami di sini. Tentunya saya ucapkan terima kasih nih untuk kehadiran kedua narasumber saya, sudah berbagi dan juga memberikan informasi edukasi untuk pembuatan dari kerajinan kristik modern ini sendiri, dan semoga pemirsa di rumah yang menonton dapat inspirasi dan juga mungkin yang mau belajar tadi sudah di-spillkan juga ya untuk Instagram, dan juga bisa hubungi kontak yang ada di Instagram dari kedua narasumber kami. Baik, untuk itu pemirsa, karena waktu juga yang memisahkan, saya sudah menemani Anda 1 jam bersama dengan saya di Ekonomi Kreatif. Saya Ziva Zahrini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.